Dengar Tuhan nyanyi lagu ini. Pribadi yang mengenal hatimu. Dengar Tuhan nyanyi lagu ini. Dengar Tuhan nyanyi lagu ini. Aku tahu berat perjalanan yang telah kau lalui. Oke, cuplikan video dari Brother Yesu Abraham. Mungkin ada dua hal yang menjadi perbincangan dan diskusi adalah mungkin isunya ya, mungkin ya, ini saya menduganya adalah yang pertama, apakah memang Tuhan itu bisa bernyanyi buat kita. Lalu yang kedua adalah mungkin pertanyaannya terkait dengan yang menyanyi ini representasinya siapa gitu. Jadi kan dia menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, gimana dengan Alkitab? Kalau Alkitab adalah otoritas yang paling mutlak. Lalu bagaimana seseorang kemudian bisa merepresentasikan dan kemudian mewakilkan seperti suara Tuhan ya, nyanyi kepada banyak orang. Jadi tolong dengerin sampai habis videonya dan jangan di skip, guys. Oke, di dalam video yang sebelumnya saya pernah membagikan tentang istilah imaginative faith ya, terkait dengan bagaimana secara budaya itu kemudian menggambarkan kita itu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu melalui medium-medium yang berbeda-beda. Tapi kali ini mungkin yang menjadi problem adalah ketika ada sebuah kalimat aku atau misalnya seseorang itu menjadi representasi dan bagaimana dia menyatakan isi hati Tuhan melalui sebuah nyanyian, khususnya video tersebut ya. Tapi apapun itu, maka kita sadar bahwa di dalam tradisi reform yang saya pegang, kita percaya di dalam buku Institute of Religion ya, John Calvin tuh mengatakan sebuah istilah Vox Dei, yaitu suara Tuhan. Itu representasi bagaimana di Alkitab itu tertulis Rasul Paulus itu menempatkan dirinya sebagai pemberita Injil, pemberita firman. Itu kalau nggak salah di kitab 2 Timotius. Untuk memberitakan tentang kerigma, yaitu proklamasi tentang kerajaan Allah. Jadi Paulus berkali-kali menempatkan dirinya sebagai orang yang punya validitas yang benar di dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, dari sini kita bisa membaca Alkitab itu memang tidak sembarangan orang tuh bisa naik ke mimbar lalu bicara atas nama Tuhan. Ini sekali lagi ya, karena kita kan berjalan dalam sebuah kultur hari ini yang seakan-akan siapapun orang tersebut ya, misalnya ya, itu bisa naik mimbar lalu ngomong apapun juga ya. Tapi kalau kita baca Alkitab dengan teliti itu sangat ketat sekali ya, punya otoritas firman Tuhan yang jelas, ada panggilan internal, ada panggilan eksternal. Ini terkait dengan kesepakatan gereja ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya di gereja saya ada orang yang memberitakan firman, itu ada namanya konvokator. Itu biasanya Alkitab itu dibawain, itu representasi dari board elders sebenarnya. Untuk apa? Untuk bisa menjaga pengajaran di atas mimbar. Artinya kita tuh yakin bahwa otoritas firman Tuhan dan firman Tuhan tidak bisa salah, tapi pengkhotbah bisa salah. Nah, bagaimana bisa mengkoreksi pengkhotbah ketika salah? Yaitu dengan elders tadi. Jadi bukan 1-2 orang, jadi kesepakatan bersama. Nah, ini penting pada waktu kita memahami tentang representasi seseorang mewakili Tuhan pada waktu dia menyampaikan firman. Jadi kalau ngomong tentang video tersebut, mungkin yang saya dengar sekilas ya, itu kan lagu pribadi yang mengenal hatiku, dia menempatkan Tuhan bernyanyi, lalu kalimatnya adalah aku yang paling mengenal manusia, mengenal pribadi kita, dan rasanya tidak ada yang salah dengan kalimat itu ya, karena Mazmur 139 atau misalnya kitab Yeremia ya, sebelum engkau lahir aku yang membentuk engkau, lalu kemanapun aku pergi aku ada di sana. Lalu juga gambaran-gambaran yang Alkitab nyatakan bahwa satu-satunya pribadi yang mengenal kita adalah Tuhan itu sendiri dan tidak ada yang lain, bahkan kita sendiri nggak bisa mengenal diri kita sendiri. Jadi sepenggal kalimat tersebut tidak ada yang salah, kecuali kalau pada waktu dia ngomong Tuhan itu bernyanyi lalu kalimatnya adalah aku akan menjadikan engkau kaya, engkau akan selalu sukses, menjadi kepala dan bukan ekor, dan seterusnya. Mungkin itu menjadi problematika yang lain. Tapi kalimat yang ada di video ini rasanya masih sah-sah saja. Dan sekali lagi ini imaginative faith. Jadi orang tuh bisa menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan dengan medium dan cara yang berbeda-beda. Sekali lagi tetapi tetap harus teliti dan kritis melihat bagian ini. Nah, yang kedua adalah apakah
Tuhan itu bernyanyi? Nah, ini menarik ya. Jadi pada waktu saya membaca beberapa buku, ada gambaran, sekali lagi ini metafora dan gambaran sastra yang ditulis. Misalnya saya bacain ya, di Zefanya pasal yang ketiga 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Oke, dalam terjemahan yang lainnya, kalimat-kalimat ini menggambarkan bagaimana Tuhan sebagai pahlawan. Ini kan kalau Zefanya pasal 3 itu terkait dengan bangsa Israel itu kan gagal melaksanakan perjanjian Tuhan, tapi Tuhan tetap memulihkan bangsa ini. Dan gambarannya adalah Tuhan seperti pahlawan. Dia mengatakan Tuhan bersorak-sorai. Jadi itu ada sebuah nuansa seakan-akan Tuhan itu bernyanyi. Itu kurang lebih ya, walaupun tidak literal bernyanyi. Yang kedua adalah Ibrani pasal 12 ayat 2. Ya, kalimatnya begini. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Nanti baca langsung di Alkitabnya. Tapi ini gambaran tentang bagaimana Tuhan, Allah Bapa itu memuji-muji Yesus. Maka Yesus ditempatkan sebagai pribadi yang dianggap sebagai saudara tua kita. Gitu gambarannya kurang lebih. Kita adalah saudara, tapi Yesus adalah saudara yang tertua. Dalam penempatan bagaimana gambaran imanensi ya, yang dekat dengan kita. Terjemahan di dalam bahasa Inggris. He says, I will declare your name to my brothers and sisters. In the assembly I will sing your praises. Ya, ada kalimat I will sing. Pertanyaan berikutnya, apakah pada waktu Yesus ada di dalam dunia ini dia tidak bernyanyi? Rasanya pasti nyanyi ya. Karena kalau kita ngomong tentang sinagog ya, tradisi kuno dulu, itu kitab-kitab Mazmur, bahkan beberapa kitab para nabi itu dibaca tuh dengan nada, jadi dinyanyikan. Jadi saya tetap yakin bahwa Yesus di dalam sinagog juga ikut bernyanyi minimal pada waktu membaca kitab-kitab Taurat. Nah, ini poin yang paling penting. Saya agak khawatirnya adalah kan itu tidak ada keseimbangan antara fakta kebenaran dengan perasaan atau rasa seseorang ketika mendengarkan kalimat-kalimat. Jonathan Edwards, seorang teolog reform, itu membuat sebuah buku, judulnya bagus, Religious Affection. Dan dia mengkritisi beberapa orang yang kemudian terjerumus ke dalam sebuah lingkaran perasaan yang sifatnya itu emosionalisme. Jadi sesuatu perasaan yang tidak punya jangkar yang kuat, lalu kemudian mengungkapkan perasaan tersebut tanpa fakta kebenaran. Dan sekali lagi Alkitab tidak menampik tentang bagaimana kita mengikut Tuhan dengan perasaan. Tapi kalau tidak ada keseimbangan, tidak ada titik temu antara kebenaran firman dengan bagaimana perasaan kita dikendalikan oleh firman, maka ini berpotensi kita menjadi orang yang anthropocentrism, yang kemudian melihat segala sesuatunya adalah tentang saya, Tuhan mengerti saya, mengenal saya, tapi tentang saya saja. Jadi kita nggak mau mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, tapi kita selalu ingin dimengerti oleh Tuhan. Tidak ada yang salah dengan perasaan karena Tuhan menciptakan manusia dengan perasaan, tapi kita perlu hati-hati, perlu aware, perlu kritis untuk melihat dalam bagian mana perasaan kita itu dikendalikan oleh dalam diri kita atau dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus melalui kebenaran firman yang diberitakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Solidio Gloria, saya John Manik, saya pamit. Bye-bye.